Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Buya tentang logo halal terbaru yang diubah menjadi seperti gambar gunungan wayang kulit? Banyak pro dan kontra karena logo halal kan dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Dan selama ini semua logo halal yang ya sama Buya, ada tulisan Arab halal. Tapi ini di Indonesia, logo halalnya gak ada tulisan halalnya. Jadi bisa jadi nanti orang luar negeri yang gak paham tulisan Indonesia gak tahu itu halal atau haram. Bagaimana kita seharusnya menyikapi ini Buya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Mungkin Anda yang bertanya nggak bisa baca. Jadi mungkin dalam menilai itu harus adil ya. Mungkin dari yang bertanya ini kayaknya nggak seneng, nggak mau gitu tuh maksudnya gitu. Tak bagaimana? Kita perlu gini loh ya. Perubahan itu harus ada tujuan. Kalau orang cerdas, orang berpikir. Kalau nggak ada tujuan tuh orang iseng. Jadi apapun juga salah. Apakah jadi menteri agama, menteri sosial, apa saja jadi ustadz. Kalau merubah tuh tentu ada maksud. Lah ini kita kan belum tanya. Saya nggak bisa menilai menteri agama salah. Menteri agama ya? Atau apa? Siapa yang merubah? Siapa itu? Saya nggak ngerti siapa yang merubah. Yang merubah lah. Kita nggak pernah bertanya. Cuman kita perlu, maksudnya begini loh. Dirubah dari logo halal yang lama menuju label halal yang baru. Tentu harus ditanya dulu. Kenapa dirubah? Kan begitu. Ada tujuannya atau tidak? Baik. Nah, tujuannya apa kira-kira? Dan kalau memang ada tujuannya tentu lebih baik. Tentu lebih baik. Apakah yang dulu kurang jelas perlu lebih jelas? Kalau dari jelas menjadi tidak jelas itu juga sudah nggak benar ibaratnya loh kalau memang betul. Apa jelas? Atau mungkin apa? Ini kita belum tahu, nggak tanya. Dan yang berubah pun saya nggak tahu. Maka saya tidak berani komentar masalah ini. Ditanya dulu. Kalau membuat perubahan nggak ada tujuan yang jelas, ini iseng. Apalagi sampai heboh ini namanya orang suka bikin masalah. Nggak perlu deh jadi orang begitu. Tapi kan kita belum tanya. Jangan menilai juga. Menilai salah juga nggak benar. Maka model penanyanya juga langsung itu ya nggak perlu sabar. Kita ini selama ini sudah biasa dengan gaya tuduh menuduh, ya. Kita belum tahu, tak bertanya tujuannya apa. Kalau dia punya argumentasi, kita perlu dirubah karena begini. Kurang jelas atau bagaimana? Harus lebih jelas sehingga orang kalau melihat langsung paham. Biarpun nggak ngerti bahasa Arab misalnya, ini logo bisa saja begitu. Kalau nggak ada tujuannya iseng, satu. Yang kedua, jangan sampai kita dengan sesuatu yang dilakukan seseorang itu kita menuduh itu rasis misalnya. Hanya yang merubah orang Jawa kemudian bentuk gunungan langsung rasis. Pengen ini Jawanisasi misalnya, itu juga salah kita nuduh begitu itu. Nggak benar juga. Karena mungkin memang di saat ingin merubah ada tujuan tadi. Kan kita belum tanya. Tapi di sisi lain kalau merubah logo sampai begitu tuh tujuanmu juga apa yang merubah? Jangan-jangan memang ada tujuan. Kita mesti nasihati semuanya aja. Tujuannya apa? Hanya ingin menampakkan gaya kejawaan atau bagaimana? Kalau hanya menampakkan itu juga tidak dibenarkan. Kan kita bukan pengen tonjol-tonjolan begitu. Kalau semuanya gaya menonjol-nonjolkan, kalau kita bangga dengan budaya kita, saya orang Jawa ya, itu adalah sah-sah saja. Tapi kalau hanya saya melakukan sesuatu untuk membuat tandingan, misalnya apa? Oh, contoh, kalau saya pengen berbahasa Jawa, hanya karena saya tidak senang dengan bahasa Banjar, ada orang bahasa Laos, berarti saya membuat tandingan. Berarti saya sudah mulai ini rasis ini. Tapi di saat saya ngomong bahasa Jawa biasa karena saya orang Jawa, ya nggak ada masalah. Jadi kalau ingin membuat sesuatu itu tujuannya apa? Kalau tiba-tiba saya gerakkan santri pakai belangkon, ya wajar. Mungkin saya ingin budaya Jawa masuk. Tapi kalau dalam rangka jangan pakai imamahan, pakai belangkon, lah ini saya tak benar lagi rasis. Atau tiba-tiba ganti imamah semuanya, jangan belangkonan. Ini nggak benar juga, ini manusia begini ini. Ya wajar yang pakai imamah, alhamdulillah biasa. Saya Jawa pakai imamah, begitu. Pakai belangkon ya bisa pakai belangkon, biasa gitu loh. Jangan dikit-dikit tuduh rasis. Ini kok gampang banget ini nuduh rasis. Atau kadang-kadang yang buat perubahan tujuannya apa? Misalnya logo saya nggak ngerti kenapa harus pakai logo itu. Tujuanmu apa? Misalnya kan. Apa khot Arab dan khot Jawa misalnya, kita semua saling koreksi diri deh. Artinya siapapun atau Pak Presiden, Menteri, saya tidak punya urusan itu. Yang penting kita pengen tujuan baik semuanya. Kalau ingin berubah, dipikir yang matang dulu. Tapi kalau saya ingin merubah, santri besok pakai belangkon semuanya. Kalau dalam irama, ya biar kenal budaya Jawa, sah-sah saja. Cuman kalau tersembunyi hati saya, karena saya tidak senang imamahan. Loh, busuk dong hati saya. Logo dirubah karena itu kan khotnya tanpa Arab misalnya. Saya pengen gaya Jawa juga nggak bener juga, tapi nuduh begini juga salah. Ya, makanya hati-hati deh, nggak usah pakai rasis ini. Sebab gaya ini kalau dikit-dikit rasis, nuduh rasis, itu nggak ada orang. Kita pengen orang bijak aja deh. Kalau nggak perlu dirubah, kalau dirubah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Merubah cuma logo kok, logo aja kok jadi perang itu kenapa sih kok ribut amat?
Mungkin Anda berkata, makanya dirubah aja kok ribut. Akhirnya ngomong, ya kenapa dirubah juga biar nggak ribut? Lah akhirnya ribut untuk ribut. Manusia hebat ini. Tolonglah siapapun kalau berbuat sesuatu itu, tolong mikir apapun, komentar mikir lah. Jangan bikin ribut dok. Ayo pahami mana ini. Kalau sudah perubahan logo ya nggak ada masalah pada akhirnya. Cuman kita beberapa waktu itu kita dengar seolah-olah yang pakai blangkon anti mamah, seolah apaan itu. Imamahannya mungkin gaya ngerendahkan belangkon, itu nggak bener misalnya. Tolong deh jujur deh, gitu aja deh. Sedih kita negeri ini, negeri terlalu damai. Apa mau kita sudah diajari dari Sumpah Pemuda kan? Orang Jawa tuh dari dulu suka nggak protes, padahal kan paling besar penduduk Jawa. Bahasanya Indonesia, Melayu, bukan bahasa Jawa, bahasa persatuannya. Jangan diajari protes-protesan begitu. Saya harus Indonesia bahasanya ganti bahasa Jawa. Banjar, enggak, pakai bahasa Banjar. Nanti ini sudah biasa sih ini. Jangan bikin, mohon maaf, yuk kita bikin bijak. Kalau di gereja di samping rumah kita biasa punya teng, ya sudah wajar saja. Nggak usah, ini nggak tolerir, nggak boleh pakai apa namanya? Lonceng, besok lagi adzan juga dibahas. Jangan kok, kenapa kok bikin susah orang kok? Yang biasa tinggal, oh ini gereja biasa ada lonceng ya, kaum muslimin biasa ya nggak ada masalah ya, oke. Ini adzan ya nggak ada masalah, oke. Sekarang kok gampang mempermasalahkan sehingga, aduh pusing udah. Apalagi mau dibahas banyak. Permasalahannya adalah sudahlah. Kalau kita sudah pakai hawa nafsu, saya komentar ya hawa nafsu juga, jangan ini bahaya banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni semuanya. Tolonglah. Ingat kembali, yang merubah logo mungkin juga tujuannya baik. Saya tidak pernah tanya. Jangan gampang nuduh itu rasis. Cuman di saat orang ingin merubah apapun, tapi kalau tujuannya nggak benar, rasis benar bisa jadi, makanya jangan seperti itu. Lalu kesimpulan apa? Yuk kita dalam berbuat itu lebih bijak. Lebih bijak. Nah ini Uya ngomong adzan karena kemudian lonceng, apalagi banyak. Sepertinya kita tidak ingin ribut hal-hal seperti itu. Ribut, dikit-dikit ribut. Sehingga orang menjadi apa? Gampang curiga kepada orang. Sehingga bisa saja kaum muslimin yang di samping gereja itu mengatakan, ini orang gereja nggak tolerir. Loncengnya bikin kaget saya. Nah, kan, jadi itu kan rusak, orang jadi curiga-curigaan. Padahal selama ini juga biasa, sama. Aduh Tuhan, apa ini? Adzannya ganggu saya ini. Nah, akhirnya yang semula tidak terganggu, jadi terganggu gara-gara hal begini. Ini perlu bijak benar, subhanallah. Saya tidak mengomentari masalah apa yang beda. Ini bukan ini terpis biar. Hanya gaya model kita itu kata langsung nuduh rasis itu juga pertentangan urusan agama. Agama masya Allah. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika sudah biar indah semuanya, bertetangga Nasrani, Hindu, Buddha, Islam bertetangga baik dan sebagainya. Sudah nggak ada masalah. Sekarang dengan kaum muslimin saja bikin ribut, ini malu nih antara logo ganti tidak ganti. Ini apaan ini kayak begini, ini sedih tuh. Kalau mau diganti ya diganti, kalau tujuannya baik nggak ada masalah. Dan saya pun juga nggak komentar kecuali ditanya begini deh, nggak komentar apa sih logo aja. Yang penting kan bukan logonya, makanannya halal beneran. Logonya gede segede jedor begitu, tapi makanannya haram apa artinya? Ya Allah, innalillah. Mohon maaf, Pak siapa yang mau mengganti logo atau yang komentar tentang logo? Yuk kita semuanya beradab, yuk kita tata diri. Saya harus tata diri. Jangan gampang komentar yang jelek, ini rasis segala macam. Naudzubillah. Yang pakai imamah Arabisasi, yang pakai belangkon Jawanisasi, ini kok aneh-aneh hidup, kok tuduh-tuduhan ini hidupnya orang mana ini? Bukan bangsa Indonesia Raya yang berjiwa besar, bukan. Itu orang-orang kerdil itu. Orang gampang takut, nggak punya kepribadian, gampang takut. Ya Allah, innalillah, kita sudah lebih baik tutup kuping saja. Yuk damai, indah, selesai. Kita duduk nih, saudara kita ini pakai belangkon, pakai batik sasirangan, terus pakai apa lagi? Enak, imamahan, belangkon, kopiah hitam, songkok nasional, oke. Itu ada Nasrani, Hindu, Buddha, duduk makan bareng, selesai. Nggak usah ngomong kamu tidak menghargai saya pakai baju itu. Kenapa anda pakai peci nasional? Kenapa kamu tidak pakai belangkon? Kenapa kamu kok harus pakai imamah lah? Itu hidupnya orang susah, suka bikin ribut model-model begitu tuh. Pemecah belah umat begitu tuh, yang bertentangan dengan NKRI begitu tuh. Kalau gampang nuduh orang rasis atau membuat sesuatu yang menjadikan orang rasis. Ingat, menuduh rasis atau membuat satu hal yang menjadikan orang merasa gampang tidak tolerir, akhirnya rasis juga. Hati-hati. Mohon maaf. Jadi kita tidak memihak sini. Saya memihak kepada yuk yang bijak, yang adil. Yang salah yuk ngaku saja deh. Yang gampang ngatain rasis sadar, ya. Gara-gara logo jangan anda gampang nuduh rasis, tanya dulu dong, mau logo aja kok rasis.
Atau yang membuat logo baru itu tujuanmu apa? Jujur. Mohon maaf lah kalau kalimat kami salah. Ini penutup. Kepada siapapun, kepada yang membuat logo, saya mohon maaf. Kepada yang gampang komentar nggak baik kepada yang buat logo, saya juga mohon maaf. Kadang-kadang kalau kita pengen begini, akhirnya bisa jadi dua-duanya jadi sahabat saya. Tapi kalau enggak, jadi musuh dua-duanya, nggak punya kawan saya. Ini kan problem ini, ngomong begini nih. Tapi tujuan saya adalah, kami cinta Anda semuanya. Yang buat logo adalah saudara kami sebangsa setanah air. Yang komentar tentang logo sebangsa setanah air. Yuk kita jaga negeri ini. Mohon maaf kepada semuanya. Dan tolong jadi mohon maaf jangan potong video ini untuk ngadu domba. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi kami ingin bahasanya semuanya ayo legowo dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Gampang memaafkan. Dan jangan sampai kita gampang bermusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam.